الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang membuka jalan, setiap pemikiran, setiap pemahaman itu benar. Ini adalah usaha-usaha kita, sadar ataukah tidak sadar, untuk membuka jalan bagi orang liberal. Ya, saya ulangi, ketika seseorang membuka jalan, setiap pendapat seseorang, setiap ucapan seseorang tidak boleh disalahkan. Ya, tidak boleh disalahkan. Ya, selama dia berpegang dengan dalil, selama dia ada pendapat, ya sudah ikuti saja, jangan saling menyalahkan. Ya, dan tentunya masalah-masalah yang dibicarakan adalah masalah akidah, masalah usul. Maka ini mereka sadar atau tidak sadar jalan untuk orang-orang liberal. Orang liberal dia punya satu konsep dalam mereka beragama, yaitu interpretasi. Ya, interpretasi. Jadi setiap orang itu punya ide, punya gagasan, punya penafsiran tentang sebuah ayat atau sebuah hadis, nggak boleh disalahkan. Ya, ini pemikiran mereka. Nah, jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu dicaplok oleh mereka, kemudian dia tabrak antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika ada orang Islam mengatakan bahwasanya jilbab itu adalah sebuah kewajiban, nah mereka berkata inilah satu interpretasi dari seseorang. Di sana kita harus melihat interpretasi yang lainnya. Jadi tidak bisa seseorang hanya mengambil satu penafsiran dari seseorang. Harus banyak penafsiran. Begitu juga ketika di dalam Islam mengatakan kawin sejenis itu haram, tidak dibolehkan. Ya, ini interpretasinya kamu. Ada interpretasi yang lainnya yang mengatakan boleh. Jelas ya? Bisa difahami apa yang ingin saya sampaikan? Jangan sampai kita membuka jalan untuk mereka. Maka kita tutup jalan ini semuanya, bahwasanya interpretasi yang benar adalah apa yang datang dari sahabat Nabi SAW. Selain dari pemikiran dan penafsiran mereka adalah salah dan menyimpang. Sehingga kita punya standar baku kebenaran itu. Bisa difahami ya? Dalam masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, semua para sahabat sudah berbicara, para ulama telah berbicara. Ini konsepnya, kita tinggal ikut. Nah, ketika kita membuka pintu-pintu, setiap orang punya dalil, setiap orang punya pendapat, itu tidak boleh disalahkan. Maka ini merupakan jalan besar untuk orang-orang liberal. Lah, kamu mau bilang apa sekarang? Lah, kamu sendiri mengatakan ini ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, setiap orang boleh berpendapat, setiap orang harus bertoleransi dengan pendapat orang lain. Ini pendapatnya kami. Di dalam Islam kami berinterpretasi bolehnya kawin sejenis. Kalian mau ngomong apa? Hah? Apa mau kalian ngomong? Nah, inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita membuka jalan bagi orang-orang yang mereka ingin menghancurkan Islam tanpa kita sadar. Ya, sehingga mari kita semua kembali kepada manhajus salaf, kepada jalan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu, ikutilah dari jalan tersebut. Jangan kalian ikuti daripada jalan-jalan yang banyak, karena jalan yang banyak tersebut akan menyesatkan kalian daripada jalan yang satu. Kalau kita berbicara dalil, saudara-saudaraku muslimin, orang-orang Syiah Rafidhah al-Khubatha ketika mereka mencela istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga punya dalil dari Al-Qur'an. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah
sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi-sapi. Ini sapi penafsirannya adalah Aisyah. Mereka juga punya dalil kalau kita berbicara dengan dalil. Cuman sekarang yang jadi permasalahan, apa yang kamu sebutkan itu apakah difahami oleh para sahabat Nabi SAW? Interpretasinya mereka lah yang benar. Sehingga semua penafsiran, semua interpretasi yang lainnya itu wajib mengikuti apa yang difahami oleh para sahabat. Dan kalau menyelisih jalan sahabat berarti apa? Salah. Ini kita telah menutup pintu-pintu apa? Orang-orang yang mendabrak Islam. Bisa difahami Bapak dan Ibu-ibu? Dan subhanallah, ya, antum melihat bagaimana orang-orang liberal semakin hari semakin apa? Semakin berani. Ya, semakin hari semakin berani. Nah, ini ya, kita takutkan kita yang membuka jalan kepada mereka. Ya, dengan dalih boleh seseorang berpendapat selama dia punya dalil, dia punya pendapat, silakan. Semuanya dibenarkan, jangan disalahkan. Ini berbahaya. Jangan sampai nanti dia kiamat Allah Subhanahu wa taala menuntut kita kenapa kita membuka jalan buat mereka. Jelas di sini kita hanya punya satu jalannya Rasulullah dan para sahabatnya di atas interpretasinya apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tutup pengajian di malam hari ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada 3 pendapat para ulama. Siapa orang-orang yang mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang-orang munafikin. Sebagian ulama mengatakan mereka orang-orang munafik yang menampakkan keislamannya, ternyata apa? Mereka menyembunyikan kekufurannya. Mereka yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan orang-orang yang hidup di zaman Rasul, mereka beriman kepada Rasul, kemudian setelah wafat Rasulullah mereka apa? Murtad. Rasulullah mengenal dulunya mereka seorang Muslim, ternyata mereka sudah murtad. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, saudara-saudaraku muslimin, ya, para ulama menyebutkan mereka adalah ahlul bidah. Mereka adalah ahlul ahwa. Ya, mereka menambah-nambah perkara agama ini apa yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang sahih dan pendapat yang benar dari kalangan para ulama, sebagaimana juga dinukilkan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata Imam Qurtubi, orang yang diusir itu di yaumul qiyamah adalah para pelaku bid'ah, yang mereka berbuat bid'ah dari kalangan khawarij, ya, dan kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya. Jadi kalau Anda ingin diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Ya, membuka jalan bagi ahlul bidah untuk menghancurkan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksud seseorang membuka jalan itu memberikan menghancurkan sunnah Nabi? Karena tidak ada satu pun perkara agama ini kecuali apa? Sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita membenarkan perkara bid'ah, secara tidak langsung kita telah mematikan apa? Satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Misalnya saya kasih contoh saja, misalkan setelah seseorang itu assalamualaikum warahmatullah, apa sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar, atau astaghfirullah. Datang riwayat Allahu akbar, datang riwayat apa? Astaghfirullah. Iya. Kemudian ada orang selesai salam, assalamualaikum, Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Kemudian kita kata itu perkara kecil, jangan terlalu diperdebatkan. Mereka juga punya dalil kok, mereka juga punya kitab-kitab kok. Biarkan mereka, gak usah disinggung-singgung. Ya, berikan kebebasan seseorang untuk apa? Mengambil sikap dan pendapatnya. Naudzubillah. Ya, ini merupakan jalan tol bagi orang-orang liberal untuk menghancurkan Islam. Kalau Anda punya pemikiran seperti ini, apakah Anda sadar atau Anda tidak sadari? Bisa difahami? Nah, jalannya salaf, jalannya para sahabat Nabi. Ya akhi, kamu tinggalkan Al-Fatihah sampai kamu mendapatkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tidak mendapatkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Nabi. Beliau mengatakan bismi Allahu akbar, astaghfirullah. Ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah, berarti Anda telah mematikan apa? Satu sunnah Rasulullah. Lah kita kemudian mengaku saya cinta Nabi, saya pembela sunnah Nabi, tapi tanpa sadar kita memberikan peluang bagi orang-orang yang mematikan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh. Bisa difahami?
Ya, sudah kita dari dulu belajar sunnah. Kita sudah paham sunnah itu apa? Segala sesuatu yang ada yang dibutuhkan oleh manusia sudah ada dalilnya dalam sunnah. Iya, apakah tidak ada dalil penjelasan dalam Al-Quran dan sunnah tentang akidah, tentang haknya Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah? Nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran, sehingga kita memberikan toleransi. Ya, ini adalah perkara khilaf, ini perkara yang diperselisihkan, biarkan seseorang dengan pendapatnya. Ini menunjukkan sunnah Nabi sudah diangkat dari hati Anda. Hati-hati ketika sudah tidak lagi merasakan apa? Manisnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon dan meminta pertolongan, ya. Perlu untuk tahu ulil absar ya. Dia itu sekolahnya di Libya dulu. Ya, bagaimana tingkat kesesatannya sekarang? Sekolahnya di Libya, di sekolah sunnah. Ketika dia tidak menjaga manhajnya, terus ya, akil siram. Dia kuliah di mana? Di Ummul Qura. Doktornya di Ummul Qura. Ya, ketika sedikit demi sedikit yang tadi ya pokoknya kita sesama sunnah lah, bersatu. Naik lagi sampai mencela malaikat, mencela Rasulullah, mencela Islam. Lah kita bukan siapa-siapa. Ya kita belajar paling di Masjid Jabir seminggu mungkin berapa kali. Kemudian ingin mendengar syubhat, ya, kemudian bersenang-senang dengan syubhat. Alhamdulillah. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, ini kita harus jaga. Jaga sunnah yang ada di hati kita agar bagaimana kita bisa merasakan manisnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi antum semuanya. Baik, bagaimana hukumnya donor darah dan bagaimana darah yang didonorkan itu bila si pendonor akhwat dan yang membutuhkan ikhwan? Apa ada hukumnya? Apa hukum darah tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Hurrimat 'alaikum, dan diharamkan kepada kalian maitatu, mayat, apa bangkai, wadam, darah, wa lahmul khinzir, dan apa? Daging babi. Ya. Jadi yang namanya darah itu tidak bisa dikonsumsi. Apakah dikonsumsi melalui mulut ataukah melalui jalan yang lainnya? Yang namanya darah itu tidak boleh dikonsumsi. Dan darah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah darah yang mengalir. Adapun misalnya kita makan ayam, di tulang ayam itu ada merah, itu tidak ada masalah, halal. Tetapi darah yang itu haram untuk dimakan adalah darah yang mengalir. Jelas ya? Nah, di sebagian tempat di Indonesia, setahu saya di Malang itu ada nasi goreng itu pakai darah yang dibekukan, digoreng, itu lebih lemak rasanya katanya. Ini haram, nggak boleh dimakan. Nah, bagaimana dengan donor darah itu sendiri? Ya, nah kalau seandainya memang seseorang sangat membutuhkan donor darah, kalau seandainya tidak didonor, maka ini akan menjadi mudarat baginya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, mau ikhwan ke akhwat, akhwat ke ikhwan atau seterusnya. Ya, tidak ada masalah. Namun perlu diingat, ya, yang namanya donor itu tidak boleh seseorang melakukan jual beli darah. Misalnya kita transfusi darah, ya, kemudian kita simpan darah kita, nanti kalau ada yang mau beli dijual saja. Ini nggak boleh. Tidak boleh hukum menjual darah. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu maka apa? Diharamkan harganya. Tidak boleh. Kecuali kalau seandainya seseorang mengatakan, ya, saya pokoknya kalau kamu mau darah saya jual. Ya, nah kita tidak punya cara lain, kita tidak ada mendapatkan darah kecuali dengan cara membeli, maka dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Jelas ya? Tapi adapun darah sendiri, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, itu tidak najis. Darah tidak najis. Itu pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama. Baik, Ustaz, apakah ada orang yang sudah meninggal mendatangi orang yang masih hidup melalui mimpi? Nah, kalau seandainya mimpi sesuatu yang tidak mungkin, bisa saja mungkin. Bisa difahami ya. Namun perlu diingat, terkadang seseorang terbawa dalam mimpi
dalam mimpinya itu ada bapaknya atau ibunya, itu kemungkinan terbesar dia selalu mengkhayal ibu dan bapaknya sebelum tidur. Makanya apa? Datang dalam mimpi. Tapi kalau seandainya dalam mimpi saya dipesan oleh bapak saya untuk mengorek kembali kubur dan pindah ke tempat lain, nah ini semuanya syaitan. Bisa difahami ya? Ini semua apa? Syaitan. Nah, ini kemungkinan terjadi. Jadi seorang selalu dia teringat dengan bapaknya, ibunya, atau siapa yang dia cintai kemudian dibawa dalam mimpi. Ini seperti yang saya sebut tadi, karena selalu teringat. Selalu apa? Teringat. Nah, semoga Allah merahmati. Amin. Ustaz, bagaimana kiat-kiat berteman yang baik? Apa batasan-batasannya? Bolehkah membahas ilmu yang notabene masih awam, masih penuntut ilmu? Bolehkah membahas ilmu? Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kiat-kiat mencari berteman yang baik, kita cari teman yang baik. Itu kiat-kiatnya. Ya, bagaimana teman yang baik? Teman yang baik adalah teman ketika engkau lalai dia akan mengingatmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika engkau berbuat salah dia ingatkan kesalahanmu. Ini teman yang baik. Ya, tentunya mereka orang-orang yang memiliki akidah yang lurus dan manhaj yang lurus. Dan seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita bukan tidak mau berteman dengan orang-orang yang punya pemikiran yang menyimpang. Bukan kita menganggap diri kita itu suci, mereka itu najis, tidak sama sekali. Tapi kita menganggap diri kita ini orang yang lemah. Syubhat itu menyambar, sementara hati kita apa? Lemah. Jelas ya, ibaratnya kita sakit mah, ya, makan yang pedas-pedas. Apakah kita menganggap cabai itu najis? Apakah kita menganggap cabai itu haram? Tidak. Tapi perut saya ini lemah, saya nggak bisa makan cabai, perut saya nggak kuat. Cabai itu halal, cabai itu boleh dimakan, nggak ada masalah makan cabai. Cuman perut saya nggak kuat. Bisa difahami ya? Nah, ini hal-hal yang perlu untuk kita jaga. Karena teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ya, teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Banyak sekali hadits-hadits yang datang dari Nabi SAW untuk kita mencari teman yang baik. Bahkan sendiri dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Sabarlah engkau dari orang-orang yang selalu mengingat Allah siang dan malam. Sabar kamu dengan mereka dan jangan kau berpaling dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi teman yang baik itu bukan teman yang setiap malam bayarin kita minum kopi. Teman yang baik bukan setiap malam bayarin kita makan mie, tidak. Teman yang baik ketika engkau salah engkau dipegang tanganmu, wa akhi ittaqillah, apa yang kau buat itu salah. Itulah teman yang baik yang selalu mengingatkan engkau dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau seandainya ada orang, saya nggak mau jalan sama dia, cerewet kali, apa-apa disalahin, apa-apa protes. Bisa difahami ya? Jadi Anda jangan merasa senang ketika Anda punya teman dan teman Anda tidak pernah menegur Anda. Anda berbuat salah dia senang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin illal muttaqun. Orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang bersahabat, yauma idzin, mereka pada suatu hari akan saling apa? Bermusuhan. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang mereka bangun di atas ketakwaan. Iya, bahkan orang yang mengikuti dan diikuti kelak di yaumul qiyamah itu mereka saling apa? Berlepas diri. Ketika orang-orang mengikuti seseorang atau mengikuti jalan-jalannya syaitan, ya kelak di yaumul qiyamah Allah kumpulkan mereka semuanya dalam neraka. Kemudian syaitan berkata, la talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri ente sendiri. Ngapain ente ikut saya? Allah sudah sampai, Allah sudah ingatkan kamu, jangan buat ini, ente buat. Iya, Allah larang ente berbuat seperti ini, ente buat. Allah perintahkan ente buat ini, ente nggak jalankan. Jangan salahkan saya. La talumuni walumu anfusakum. Salahkan dirimu sendiri. Antum bayangkan ketika kita butuh orang-orang kita ikuti hari ini, kita pikir bisa membela kita kelak di yaumul qiyamah, nggak taunya apa? Berlepas diri nanti di yaumul qiyamah. Siapa suruh ente ikut saya? Ada saya suruh? Bisa difahami ya? Bahkan tidak hanya sampai titik itu saja. Iya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknat dia dengan laknat yang lebih besar daripada apa yang telah kau laknat aku. Wa atihim difaini minal azab, dan datangkan kepada dia azab yang berlipat ganda. Tadinya di dunia hanya kenangin, nggak boleh disentuh sih. Ini orang keramat, ini orang hebat, ini orang ini, nggak boleh disentuh. Dia yaumul qiyamah saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam.
Al-akhila yawma idzin ba'dhum li ba'dhin illa al-muttaqun. Ini yang kita jaga. Persaudaraan nanti kelak di yaumul kiamat antara satu dengan lainnya saling bermusuhan kecuali orang-orang yang mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah membahas ilmu? Ya bagus, membahas ilmu bagus. Ya, kamu membahas ilmu ya setaraf apa yang kita punya ilmu. Kita punya ilmu A, ya kita bahas. Ya, jangan kita punya ilmu A kemudian kita bahas, ayo kita diskusi ya. Apa diskusinya? Gimana cara ya kita menyelesaikan masalah Palestina ini? Kalau saya punya pendapat seperti ini. Oh, kalau saya begini pendapat saya. Ya, akhi, ente itu siapa? Ulama terkadang masalah-masalah besar seperti ini mereka apa? Tidak langsung menjawab. Bisa difahami ya? Ya kita sebatas penuntut ilmu, ayo kita diskusi yuk masalah pembatal wudu. Oh, pembatal wudu misalnya memegang kemaluan, saya hadisnya seperti ini. Ya, pembatal wudu keluar daripada sabilain, 2 dari jalan, kentut dan apa? Kencing. Nah, bagaimana kalau seandainya keluar batu dari kencing kita, apakah batal wudu atau tidak? Oh, saya pernah mendengar fatwa begini dan begini. Itu batalnya apa? Kita yang punya batasan. Nah, ini kita berbicara, jangan berbicara apa yang bukan urusan kita. Bisa difahami ya? Ilmu itu bertingkat-tingkat, maka bicaralah, diskusilah apa yang itu menjadi apa? Tarafnya ilmu kita, selevel apa yang kita punya. Faham ya? Nah. Taib, ada apa hadis dari apa bahasa Aceh? Bukan saya? Hadis Maja Aceh. Ada hadis Majanya ya? Hah? Ya, jauh bila tapak dud be oleh punggung. Itu dia. Jadi kita segini kita jalan, itu kita jalan dengan lebih dari itu. Jauh be tapak dud be punggung. Itu hadis Majanya. Taib. Apakah setiap pelaku bidah dapat dikatakan sebagai ahlul bidah? Tidak. Tidak semua orang yang berbuat bidah itu dihukumi sebagai pelaku bidah. Bisa difahami ya? Tidak semua orang yang berbuat bidah itu dianggap sebagai pelaku bidah. Dan manusia dalam berbuat bidah itu bertingkat-tingkat. Ada bidah Rafidhah. Ya, tidak sama dengan orang yang berbuat bidah zikir berjamaah. Jangan disamakan. Oh, ini pembuat bidah, ini pembuat bidah, disamaratakan. Ini bukannya jalan kita. Ahlussunnah mereka berjalan dengan keadilan. Ya, sejauh mana dia berlepas diri dari sunnah, sejauh itu kita berlepas diri dari dia. Bisa difahami ya? Syiar Rafidhah, syiar kekufuran, kafir syiar Rafidhah, yang mencela sahabat Nabi, yang mengatakan istri Nabi itu pelacur, yang menganggap Al-Quran itu tidak sempurna. Ini apa? Bidah kekafiran. Adapun bidah zikir berjamaah tidak sampai kepada bidah kekufuran. Nah, kita harus bersikap berbeda. Bisa difahami ya? Nah, ini juga pembahasan. Ya, tidak bisa kita pembahasan seperti itu, tentunya pembahasan yang butuh kaidah. Ya, butuh kaidah. Yang jelas kita sebagai seorang penuntut ilmu hati-hati daripada kebidahan, menjauhi daripada orang yang sudah dikenal sebagai pelaku bid'ah, punya pemikiran-pemikiran bid'ah. Cukup sampai di situ. Jangan kita menghukumi, wah ini si fulan ini alul bid'ah, si fulan alul bid'ah, si fulan alul bid'ah. Setiap hari si fulan alul bid'ah, si fulan alul bid'ah. Ini bukan lagi koridor kita dalam berbicara. Tetapi orang yang sudah jelas penyimpangannya, sudah jelas hal yang menyimpang dari sunnah, kita jauhi. Iya, Nabi SAW mengatakan innal halala bainun wa innal harama bainun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuna katsirun minan nas wa man ittaqa syubhat wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nabi SAW mengatakan halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas, dan di antara perkara halal dan haram apa? Perkara syubhat. Dan barang siapa yang seseorang menjauhi dari syubhat, dia telah berlepas diri dari syubhat itu sendiri. Tapi kalau dia berusaha mendekati syubhat, dia jatuh kepada yang haram. Jelas ya? Nah, antum ustadz ahli sunnah, mungkin ceramahnya belum semua antum dengar. Sudah antum dengar semuanya? Wah, coba saya dengar kitab kasetnya Ustadz Fulan, kitab Ushulul Tsalatsa. Udah dengar atau belum? Ya, coba saya ingin dengar kitab Qaidul Arba Ustadz Fulan dari Ustadz ahli sunnah. Sudah dengar atau belum? Lah, kaset-kaset ustadz ahli sunnah saja belum habis kita dengar, mau coba-coba dengar kaset-kaset ceramah yang lainnya yang ada lengket syubhat. Ya, lengket syubhat seperti saya bilang tadi. Ternyata selama ini kita salah dalam beragama, terlalu keras. Padahal maulid itu khilaf ulama itu. Mulai tadi sudah masya Allah sudah menjauhi bidah, masuk lagi dalam bidah. Karena apa? Syubhat tadi. Dan ini tidak sedikit. Tidak apa? Tidak sedikit. Dan seperti yang saya sebutkan, apa saja yang antum ingin cari, itu pasti ada pendapat ulama. Pasti ada. Makanya para ulama mengatakan man tatabba rukhsatil ulama tazandaq. Barang siapa yang seseorang ikut mengikuti rukhsahnya ulama, dia bisa zindiq.
Faham? Kawin mut'ah itu perbuatannya siapa? Syiah. Ada dari kalangan ulama Ahlussunnah kalau kita cari-cari yang mengatakan apa? Halal. Di antaranya Ibnu Jurayj, Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Jurayj rahimahullah. Ya rijal Sahih Bukhari dan rijal Sahih Muslim. Ya, walaupun ada sebagian para ulama mengatakan beliau ini sudah taubat daripada ya pendapatnya beliau, dan beliau dimasyhur pernah mut'ah 90 wanita. Paham di sini? Ada pendapat kalau kita mau cari-cari, ada. Paham di sini? Tetapi pendapat tersebut mu'tabar atau tidak mu'tabar? Pendapat tersebut menyelisih ijma atau tidak? Nah, kalau seandainya sekali bersyafi'i dia berpendapat dengan sebuah pendapat, kemudian ternyata menyelisih ijma apa yang datang ulama sebelumnya, nggak diambil pendapatnya Syafi'i. Bisa difahami? Karena ijma itu sudah tegak, sudah menjadi hujjah dalam agama. Kemudian ada pendapat seorang ulama, ini saya misalkan, tidak bisa diambil ucapannya. Bisa difahami ya? Nah, dai-dai seperti dia korek-korek tadi. Dia korek apa aja ada. Apa yang sekarang Anda untuk ingin cari? Anjing. Ada ulama mengatakan haram halalnya anjing. Mau tahu? Ada. Jadi apa saja yang kita ingin, ada ulama yang berpendapat demikian. Cuman sekarang masalahnya mu'tabar atau tidak mu'tabar pendapat tersebut. Pendapat tersebut didukung oleh dalil ataukah tidak? Nah, inilah saya katakan, jangan kamu dengar syubhat. Ustadz itu ada pendapatnya ulama, kok disebutkan di situ ada kitabnya, halamannya ada. Memang betul kadang ada. Cuman kita katakan ini pendapat mu'tabar ataukah tidak mu'tabar. Iya. Ya boleh, ada pendapat ulama wanita boleh kawin sendiri, nggak masalah pakai wali. Ya lagi dibawa anak perempuan bapak-bapak dibawa lari. Nanti jangan salahkan, lo Pak, ini ada pendapat lo, boleh wanita kawin sendiri, kenapa bapak marah-marah? Nah, kalau udah kena kita baru kita bisa marah. Oh nggak bisa, saya nggak ngambil pendapat itu, pendapatnya nggak boleh, nggak ada wali. Ketika kena Anda baru Anda bisa marah-marah. Tapi ketika tidak kena Anda, oh ini ada pendapat ulama. Ini namanya apa? Man tattaba rukhsatil ulama fazandaq. Barang siapa yang seseorang mengikuti rukhsahnya ulama bisa jatuh kepada zindiq. Ya, jadi mana dah yang mangat? Oh, nah mangat. Oh, nyo mangat nyo. Oh, nyo dah cok. Oh, nyo mangat nyo dah cok. Oh, nyo mangat nyo dah cok. Tak bisa beragama seperti itu. Beragama apa yang sesuai dengan dalil itu kita ambil. Kalau ringan ya alhamdulillah. Kalau berat ya konsekuensi kita beragama. Demikian seseorang beragama. Bisa difahami ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan sekedar dia membawa pendapat seorang ulama terseret antum. Terseret dengan syubhat-syubhat dan kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Bisa difahami di sini? Allah taala alam bisawab, dan saya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.